Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ya ibadallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sallallahu alaihi. Hamba-hamba pilihan sidang Jumat seluruhnya, kepada Allah kita panjatkan tasbih takbir, salam sejahtera abadi kita sajikan pada Rasul yang agung, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, di zaman Rasulullah khutbah ini komando mingguan Rasulullah, jadi tidak dibutuhkan waktu lama. Saya hanya ingin menyampaikan soal-soal general tentang ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim. Beberapa ayat ini camkan baik-baik. Saya berwasiat pada diri saya dan mengajak saudara-saudara, mari kita amalkan Quran secara benar-benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Dulu saya pernah bicara ayat ini dalam konteks menghadapi tahun baru. Sekarang kita bicara tentang hakikat waktu dan perjalanan hidup dalam ayat ini. Wal asri, selama ini kita di Indonesia mengartikan wal asri itu demi waktu. Maaf saudara-saudara, bahasa Inggris kita kenal grammar, kosakatanya jumlah dengan akar kata ada 5 juta kosakata, kaya sekali. Itu sebenarnya bahasa Inggris agak sulit diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau saudara jalan-jalan ke Alexandria University, Syekhul Azhar mengatakan jumlah kosakata dengan cabang kata dalam Al-Quran bukan 5 juta, tetapi 18.300.000 kosakata. Itu sebabnya bahasa Melayu sulit menerjemahkan Al-Quran, tetapi bisa sedikit kita tafsirkan. Mudah-mudahan mendekati kebenaran tafsirnya. Wal asri selama ini diartikan demi waktu. Bukan saudara, waktu itu dalam agama bukan al-asr, jahar, as-sa'ah, al-waqt. Ada 7 macam, tidak termasuk al-asr. Al-asr ini seluruh totalitas waktu. Waktu apapun, siang, malam, pagi, sore, petang, seluruh totalitas waktu. Dan bagi siapapun waktu itu pasti merugi. Wal-'asr. Innal insana, sesungguhnya al-insan. Al-insan selama ini kita mendengar membaca tafsir manusia. Tidak keliru itu saudara. Tapi yang dimaksud al-insan di dalam Al-Quran ini sebetulnya bukan manusia, tetapi orang-orang yang telah mencapai akil baligh. Jadi orang-orang yang sedang dalam perawatan psikiater di rumah sakit jiwa tidak masuk ayat ini. Atau orang tua yang sudah mencapai usia 100 tahun sudah berlupa, tidak masuk ayat ini. Ibu kita yang sudah pakai pampers, kadang-kadang sholat, kadang-kadang lupa, dia tidak berdosa karena tarik ke sholat, karena meninggalkan sholat. Bapak-bapak sedang tertidur tidak termasuk al-insan, tapi annas dia masuk. Orang-orang yang gila, saudara-saudara kita yang sedang di rumah sakit jiwa, dia tidak masuk al-insan. Jadi al-insan di sini demi seluruh totalitas waktu bagi orang-orang yang telah mencapai akil baligh, khusrin, merugi secara total. Apakah dia sebagai pejabat, dia akan merugi dengan jabatannya itu? Apakah dia sebagai pengusaha, dia akan merugi dengan bisnisnya itu? Apakah dia orang kaya, dia akan merugi dengan hartanya itu? Atau orang miskin, dia akan merugi dengan penderitaannya itu? Seluruh manusia dengan waktunya itu
totalitas, dia merugi secara total. Quran luar biasa ya Pak. Tapi memang hidayah tetap mahal. Isabilota, saudara, maha guru ilmu tafsir di Alexander University. Dia ahli tafsir, maha guru ilmu tafsir, mengajar, memberikan mata kuliah mukjizat Al-Quran. Itu sampai meninggal dunia tidak masuk Islam. Saudara bayangkan mahalnya hidayah. Iman kita ini kan iman minimalis semua, sama dengan saya, iman minimalis. Tapi Allah berikan hidayah. Saudara baca buku John Barnett. Profesor Barnett itu orang yang ahli tentang risalah Rasul. Bukunya tebal, 2 kali tebal. Buku-buku ulama-ulama Islam mengarang tentang hidup Nabi tidak sebagus Profesor John Barnett, ahli risalah Rasulullah. Saudara tahu dia meninggal tidak masuk Islam. Paman Rasulullah, sedarah sedaging dengan Nabi, tidak masuk Islam. Itu sebabnya saya mencoba di hadapan saudara-saudara mengkaji ke dalam Al-Quran. Khosrin, siapapun Anda pasti rugi totalitas seluruh persoalan hidup ini. Illa dikecualikan alladzina, yakni orang-orang yang amanu. Iman itu kebenaran yang disampaikan oleh lidah, dibenarkan oleh hati dan diamalkan. Maaf saudara-saudara, kalau kita mengaku beriman, melihat kemiskinan kita tidak peduli, sebetulnya kita tidak beriman. Sebab ucapan kita iman, hati kita ya tidak, tapi praktek kita tidak. Kita mengaku beriman tapi gemar fitnah. Lidah kita beriman, hati kita tidak. Apalagi kalau sudah tidak sholat, sudah itu tidak usah kita katakan. Saudara mengaku beriman tetapi lidah saudara panas seperti api, tidak beriman. Hatinya dia membenarkan Islam, praktek hidupnya tidak Islam. Jadi Islam dan tidaknya seseorang tidak pada ucapan, pada amal dan keyakinannya. Ke situ kedalaman ayat ini diajar kita. Saya waktu kita cuma 20 menit, saya tidak bisa rinci. Nanti bulan-bulan Ramadan kita ngajinya lama, ini bisa ngaji lama tentang ini. Alladzina amanu amilus sholihat. Amilus sholihat ini amalia sosial. Jadi yang namanya ibadah bukan cuma sholat, ngaji, puasa, haji, zakat, umroh. Bukan cuma itu. Seluruh amal saleh dalam rangka, kalau pakai bahasa Yahudi, ibtighai mardatillah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seluruhnya itu ibadah. Ada kitab paling besar, kitab hadis namanya Al-Um. Itu guru, ibu dari segala kitab hadis. Tidak usah Al-Um lah, kalimat tinggi. Seluruh para imam besar, kalau marah kita, itu kalimat pertamanya yang dibaca hadisnya, innamal a'malu binniyat. Niat itu begitu soal pokok. Sebab orang berniat ibadah, kalau niatnya salah, ibadahnya pun tidak diterima. Dia berbisnis, kalau niatnya salah, dia tidak diterima. Atau konkret saja saya bicara, saudara pinjam uang sama teman di kantor, tolong pinjamkan kepada saya uang sejumlah uang, berapa? 10.000 rupiah. Waktu diberikan kita pinjam, di hati kita begini, saya tidak akan kembalikan uang. Saudara sudah jadi perampok waktu itu, karena niat bergeser. Saudara nikah dengan seseorang, itu cuma lalu kita. Waktu nikah, ambil nikahan, ini jadi bahan. Saya terima nikah dan kawinnya putri bapak dengan mahar sekian tunai. Di hati kita ada terbersit begini, 1 tahun saya ceraikan kamu, saya sakiti hati kamu. Berzinalah namanya. Karena bergeser niat. Itu sebabnya seluruh imam bapak-bapak mengarang kita. Kalimat pertamanya membaca perkara niat.
niat dan menjelaskan bab niat itu. Innamal a'malu bin, saya kira kita sunni semua. Innamal a'malu binniyat, semua perbuatan tergantung pada motivasi amal. Kalau motivasinya benar, ujungnya pasti berhasil. Tapi kalau niat kita salah, ujungnya pasti mudarat begitu. Seindah itu Islam mengajar kita hidup, saudara-saudara. Jangan salah niat hidup ini. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tawassaw bil haqq. Tawassaw, selama ini kita belajar di pengaji di masjid, menyeru kepada kebaikan. Tawassaw bil haqq. Tawassaw itu bukan menyeru, saudara. Kalau menyeru, dakwah ini terbagi dua. Ada ad-da'i, ada al-hadi. Itu ilmu yang khusus itu. Ad-da'i mengajak orang ke jalan kebaikan. Ad-da'i itu tugas Nabi dan ulama. Ini benar, ini salah, ini halal, ini haram, ini makruh, ini subhat, ini syirik, ini akidah. Itu tugas ulama dan Nabi. Tapi al-hadi pemberi hidayah, bukan ulama, bukan Nabi. Nabi pun tidak bisa memberikan hidayah. Hidayah itu hak prerogatif Allah. Jadi kalau orang sudah belajar agama baik-baik, paham tentang Islam, sampai dia keluar dari Islam, kita tidak boleh marah. Mesti kasihan, tandanya dia tidak dapat hidayah. Ada orang dari ruangannya buru-buru dengan azan masuk masjid itu. Niatnya ingin ibadah. Kalau Allah tidak memberikan hidayah, saudara, itu mendengarkan khutbah itu enggan. Maaf, tidak ada. Kalau orang yang beriman itu kan tiap minggu hatinya dikasah oleh dia dengan mengaji, ngobrol dengan orang-orang saleh, mencegah makanan haram masuk ke perutnya, mendengarkan khutbah dan ta'lim secara baik. Nah, orang yang imannya tidak seperti itu. Jadi pasang niat, hati-hati baik-baik. Tawassaw artinya membuka pintu gerbang yang sangat luas untuk mengajak orang masuk ke gerbang itu, memasuki tanah lapang tak terbatas. Yang dalam tanah lapang itu ada buah-buah yang lezat, bunga-bunga yang indah, makanan yang lezat cita rasanya, parfum yang sangat harum dan menakjubkan. Ada angin sepoi-sepoi basah bertiup di kala subuh. Nah, tawassaw artinya harus mengajak orang ke dalam Islam dengan cara itu. Maaf saudara-saudara, orang yang suka mengkafir-kafirkan orang dalam dakwah, dia tidak mengamalkan Islam. Saudara boleh masuk sunni, masuklah sunni, yang yakin. Jangan suka caci maki salafi. Jangan mentang-mentang studi mencaci maki salafi, murtad segala macam. Itu bukan ajaran Islam. Saudara boleh jadi pengaruh salafi seyakin-yakinnya. Jangan mengkafir-kafirkan sunni. Kalau orang sudah mengucap 2 kalimat syahadat, apapun fahamnya dia muslim. Tawassaw bil haqq. Ini ayatnya. Ini saya dengar adik-adik dakwah kok gampang amat menjalan-jalankan orang. Saya harus berkata agak kasar barangkali bapak-bapak. Salah satu ciri orang alim tidak pernah menyalahkan pendapat orang. Kalau ada orang caci maki mengkafir-kafirkan orang, saya kira nggak tamat dia kan itu. Mungkin jurumiyah saja nggak tamat. Jangan cerita kamu seorang wahyu banyak bawa mati 28 ilmu itu. Jangan cerita itu. Jangan jurumiyah aja nggak tamat dia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Agak keras, agak kasar saya khutbah hari ini. Saudara, kalau orang baru belajar agama 2 tahun, dia merasa jadi Tuhan. Dia merasa punya otoritas buat mengatakan benar dan salah. Itu biasanya orang baru belajar agama 2 tahun. Kalau orang belajar agama 10 tahun, dia merasa jadi wali, arif kehidupannya. Kalau orang belajar agama sekitar 25-30 tahun, dia merasa jadi nabi, penuh hikmah dan penuh santun. Kalau
Orang belajar agama sudah 50 tahun, saudara, dia merasa tidak punya ilmu apa-apa. Beda lain itu. Jadi kalau saudara masih merasa pintar, alim, saudara tandanya beragama itu belakang. Kita kadang-kadang pusing, mau mengapa hari ini saya bicara di atas mimbar ini? Kadang-kadang pusing. Sekalipun sesudah dari mimbar kita Allah memberikan hidayah. Ini kamu katakan kepada jemaah. Tapi kita merasa tidak punya ilmu apa-apa. Saudara-saudara, sekali lagi perlu saya sampaikan, kalau kita belajar merasa sudah pandai, jangan-jangan kita tidak punya ilmu apa-apa dalam hidup ini. Tawassul, ajak orang ke dalam Islam bil haq. Al-haq rabbik fala takudanna minal mumtarin. Ajak orang ke jalan Allah dengan penuh hikmah bijaksana. Nabi, saudara-saudara, ada pezina ketuk Nabi selesai salat subuh. Kata, waktu saya 20 menit ini, saya baru capai waktu 17 menit. Kata orang tadi begini, Muhammad, anda akan berzina. Saya senang zina. Nabi tidak memandang dan tidak menjawab. Besok diulang lagi, Muhammad kef. Muhammad bagaimana? Saya suka zina. Jadi Nabi tidak jawab. 3 kali Nabi tidak jawab. Yang keempat, Nabi di multazam, ditepuk oleh dia. Muhammad kef Allah. Gimana sekarang? Saya suka zina. Bagaimana? Nabi katakan begini, yang kamu zina itu laki-laki perempuan. Kata orang tadi, laki-laki perempuan. Ibu kamu laki-laki perempuan. Dia perempuan. Nabi kemudian